menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Silakan dipilih. Hukum dan rakyat. Hukum dan rakyat. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana tujuan yang akan anak ini capai setelah mempelajari materi kali ini adalah menguraikan pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soekarno merupakan dengan tujuan pentingnya ekonomi yang leadership Bung Karno berhasil membawa bangsa Indonesia terlepas dari jurang perpecahan. Menjadi bentuk pemerintahan termasuk mengawasi kepemimpinan beberapa kali berganti, mulai dari presiden Soekarno. Dengan ini berisi keputusan pembubaran konstituante untuk persatuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPRS. Sudah disiapkan perangkatnya, ada HP-nya? Menyiapkan rangkuman materinya sudah? Menyiapkan rangkuman. Silakan buat rangkumannya. Kalian kan tentang sistem pemerintahan negara? Silakan didesainnya, lihat langkah-langkahnya yang ada di LKPD. Dia dikit lagi nampak. Sudah, silakan dari kelompok 3 untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Silakan. Ya, tentang videonya terlalu singkat. Karena waktu terlalu singkat dan baru menggunakan aplikasinya. Baru belajar menggunakan aplikasinya ya. Tanggapan dari kelompok 3 karena waktu yang kurang, baru mereka pertama kali menggunakan aplikasinya. Aplikasi apa yang kalian bawa? Canva. Yang lain aplikasi apa? Cacut. Kelompok 2? Canva. Canva. Nah, berarti kelompok 2 dan kelompok 3 sama Canva. Kalau begitu, dan bisa kelompok 2 dan 3 bisa bekerja sama untuk mempelajari aplikasinya ya ke depannya ya, agar lebih baik lagi. Oleh kelompok 4 ya. Suaranya nggak kedengaran, pengambilan videonya nggak bagus. Pengambilan video sama suara tidak bagus. Yang lain? Sama Bu. Suara dan pengambilan video tidak bagus. Kelompok 2? Sama. Silakan tanggapi kelompok 4. Silakan yang tanggapi. Silakan ya. Kita simpulkan
sudah kalian kuasai itu anak dikuasai. Dari sistem demokrasi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia? Yang pertama demokrasi berparlementer. Yang kedua demokrasi terpimpin. Nah, ini di depan soalnya. Silakan. Jawabannya saja. Kita saya yang pertama. Disertasi Silvina, silakan. Terima kasih banyak atas semua kita laksanakan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak itu semakin bijak, semakin pintar, dan semakin cerdas kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan itu kita, berjuang dan harus. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kami ingin menyampaikan materi kami. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. A. Sistem parlementer. Ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. A. Adanya pemerintahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan atau Kaisar. C. Kepala pemerintah dipimpin oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem semi parlementer. Hal tersebut berdampak pada negara yang yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementaris. Sebab A. Materi diangkat oleh Presiden. B. Perdana Menteri diintial. Menurut Ruth Haugen, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. A. Presiden yang dipilih rakyat, memimpin pemerintahan dan mengatur, mengangkat perjabatan-perjabatan pemerintahan. B. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. C. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil video kami. Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Presiden. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara
Dewan Perwakilan Rakyat. A. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. B. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. 4. Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Mahkamah Agung atau MA dalam melaksanakan tugas MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah lembaga negara yang baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Hubungan antar lembaga. 1. MPR dengan DPR, DPD. 2. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain sebagai berikut. 3. Menetapkan undang-undang. PR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapat negara. APBN. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otomatis daerah. Pemberhentian Presiden. DPR. 5. DPD dengan BPK. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MA dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Selanjutnya, pasal 24C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa hasil video dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.